ambar itu datang dari muntahan paus gitu ya. Yeah. Terus ya macam-macam lah klaim, termasuk juga misik. Jadi ada yang bilang misik itu dari tanduknya rusa dan sebagainya. Bahkan ada yang menyatakan saya melihat langsung. Wah, melihat langsung ya. Yang misik itu sebagaimana sering kita sebutkan, sebagaimana sering kita ingat bahwa ini ada dalam surat Al-Mutaffifin. Sehingga kita perlu ekstra hati-hati. Oh, yang namanya ambar itu dihasilkan dari sperma paus. Paus yang di laut, bukan di tempat lain. Bukan yang di darat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi Nabi. Ikhtiar kita semua untuk senantiasa ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan tentang tentang berwewangi. Ustadz, ini ada masih banyak pertanyaan, termasuk juga klaim-klaim yang aneh-aneh, Ustadz. Ada yang bilang ambar itu datang dari muntahan paus gitu ya. Terus ya macam-macam lah klaim, termasuk juga misik. Jadi ada yang bilang misik itu dari tanduknya rusa dan sebagainya. Bahkan ada yang menyatakan saya melihat langsung. Wah, melihat langsung ya. Yang ketika itu saya memang tidak punya, walaupun itu menyelisih apa yang saya pahami, tapi saya tidak punya hujah untuk meluruskan, kalau tidak boleh dibilang membantah ya. Karena ketika dia mengatakan melihat langsung, padahal setelah kita mempelajari, saya sendiri sudah pegang barangnya, Maxpot itu memang langsung sudah punya ya, karena ada yang ngasih hadiah. Ternyata Maxpot itu tidak bisa dari tanduk rusa itu kalau betul tanduk, walaupun ternyata tidak betul ya. Tidak bisa dari rusa langsung jadi minyak wangi, tidak. Perlu ada proses-proses. Antara lain kita bisa melakukan itu, mengubah Maxpot menjadi minyak wangi melalui teknik yang disebut sebagai maserasi. Nah, tapi itu hanyalah salah satu contoh saja bagaimana sebuah proses itu dilakukan. Dan memang banyak diajukan pertanyaan kepada saya, baik yang sifatnya pertanyaan maupun yang sifatnya semacam menggugat, mempertanyakan, membandingkan, kok sebelah mengatakan begini, kok sebelah mengatakan begini, atau jangan ngawur, itu yang agak kasar ya, jangan ngawur. Ala kulli hal, itu semua bagi saya merupakan hal-hal yang baik, sehingga dengan itulah kita dapat memahami memang masih ada kesalahpahaman. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang misik, yang misik itu sebagaimana sering kita sebutkan, sebagaimana sering kita ingat bahwa ini ada dalam surat Al-Mutaffifin. Sehingga kita perlu ekstra hati-hati. Ini memang tidak dinyatakan secara letterlek dalam Al-Quran. Karena kaitannya sama wailul mutaffifin Iya. Dia sebagai contoh mengurangi timbangan paling bagus ya misik. Dikurangi 1 mili, 2 mili, kok 1 mili, 2 mili. Terlalu banyak itu. Dikurangi 1 tetes, 2 tetes. 1 mili kan 10 tetes. Dikurangi 1 tetes, 2 tetes, 5 tetes. Itu kalau minyak wangi misik yang grade-nya, yang kualitasnya terbaik. Kualitas terbaik itu bukan berarti nanti campurannya banyak, enggak. Dari gunung yang sama, ini bisa kita lihat misalnya di dalam buku ini ya. Maupun nanti secara khusus lagi dalam buku ini khusus tentang misik ya, tentang misik. Ini kita dapat memahami, dapat mengenali bahwa ternyata dari gunung yang sama, rusanya jenisnya sama, itu saja kualitasnya berbeda karena gaya hidupnya berbeda. Karenanya ketika Cina melakukan budidaya rusa misik ya. Masdir, bukan dirmas ya, masdir, dengan memberikan pangan yang sifatnya instan. Dalam arti instan itu memang masih alami, tapi rusa kan nggak perlu berusaha payah untuk mencari. Maka misik yang seperti itu kualitasnya jauh di bawah, misalnya kalau kita mengatakan mix di Bali, mix dari Nepal.
miskul aswad Tibet atau miskul Himalaya dan lain-lain. Padahal itu gunungnya sama, rusanya sama, prosesnya untuk mengekstrak dari Marspot menjadi misik, menjadi kasturi itu juga sama. Tetapi kualitas yang dihasilkan dari masing-masing itu menjadi sangat jauh berbeda. Menarik. Misik paling murah kalau yang memang asli dapat dipakai untuk bersuci, bagus. Itu sepanjang yang saya pahami adalah sekitar 1.520 real. Sementara misik yang sangat bagus, saya tidak dapat mengatakan yang paling bagus, itu 5.750 real, kurang lebih 26 juta ya. Nah, tapi dari sini kita dapat melihat bahwa bahkan dari gunung yang sama saja bisa menghasilkan gunung yang sama, rusa yang sama jenisnya, itu bisa menghasilkan yang berbeda-beda. Tapi poin pokoknya bukan pembahasan mengenai itu. Dari mana kita tahu? Dari literatur yang kita pelajari, yang literatur itu memang bukan cuma sekedar tulisan, bukan tulisan common sense gitu, bukan ya? tulisan common sense, melainkan berdasarkan riset, berdasarkan penelitian yang teliti, pengamatan yang cermat, dan ini proses yang sifatnya sangat panjang. Maka sebagaimana kita menetapkan misik itu juga harus ada literaturnya, apalagi ketika kita menetapkan ini yang dilakukan Nabi bukan. Nah, itu kan kita dapat mempelajari misalnya dalam Syama'il Muhammadiyah atau dalam berbagai literatur lainnya. Ini syarahnya Masya Allah, itu betul ya. ya, alhamdulillah. Ini syarah, salah satu syarah ya. Satu di antara syarahnya Syama'il Muhammadiyah. Imam Syama'il At-Tirmidzi sendiri luar biasa ya. Jadi mengumpulkan bagaimana perilaku hidup Rasulullah SAW, termasuk yang berkaitan dengan minyak wangi maupun perawatan rambut itu ya, Masya Allah. Tapi poin pokoknya adalah baik dari sini maupun dari literatur lain itu ketika kita menetapkan sesuatu itu adalah bagian dari tuntunan, kita tidak bisa hanya berdasarkan angan-angan. Harus ada hujah, harus ada dasar, harus ada dalil yang sangat kuat. Bukan berdasarkan kila wa qala, ya? Bukan berdasarkan itu, bukan berdasarkan katanya-katanya itu. Kan katanya tetangga sebelah, katanya toko sebelah lah, itu tetangga toko itu memang layak didengarkan karena punya argumen atau dalil yang sahih apa tidak? Iya, bahkan nanti siapa yang patut berbicara, siapa yang layak didengar. Bahkan kalau tadi saya sebutkan buku ini maupun buku lain, ini kan konsekuensi dari belajar agama. Dalam arti ketika kita ini hendak mendalami, hendak memahami tuntunan Nabiullah Muhammad SAW mengenai wangian, maka yang diperlukan lebih lanjut adalah pada saat kita perlu memahami mana yang asli, mana yang bukan. Minyak wangi yang paling suka dari Nabi, pertama misik, yang kedua ambar, yang ketiga al-faghiyah. Nah, maka tiga-tiganya ini dan juga yang lain sebenarnya kita perlu pahami dengan presisi, dengan akurat. Nah, untuk bisa memahami dengan presisi, dengan akurat itulah kita memerlukan ilmu. Sehingga dari sana kita bisa menetapkan, yang namanya ambar itu dihasilkan dari sperma paus. Paus yang di laut, bukan di tempat lain. Bukan yang di darat ya. Iya, dari spermanya paus. Dan ternyata spermanya paus sendiri itu juga sudah bertingkat-tingkat. Secara sederhana ada yang disebut sebagai grey amber, yang kemudian masuk sebagai ambergris, yang bahkan sekarang ketika menyebut ambar yang kuning itu pun masih disebut sebagai ambergris, orang mengatakan. Tapi sebenarnya itu adalah yellow amber, bukan. Kalau yang ambergris kan grey amber. Nanti ada juga yang hitam, di mana perbedaan masing-masing itu juga membawa konsekuensi bahwa chemical constituent-nya, penyusun kimiawinya berbeda-beda. Misalnya pada ambar yang biru, yang grey, abu-abu, pada ambergris itu kandungan ambreinnya jauh lebih tinggi dibandingkan pada ambar yang kuning. Tapi masing-masing ada kegunaannya. Bahkan masing-masing tetap dapat digunakan sebagai obat selain sebagai bahan minyak wangi dan juga nanti sebagai kosmetik. Yang ketika dipakai sebagai kosmetik pun memberikan manfaat yang sangat besar. Tapi sekali lagi, dari mana kita bisa mengatakan demikian? Kalau qil wa qal itu bahkan bisa berdampak yang sebaliknya. Alih-alih kita ingin mendapatkan manfaat, justru mendapatkan banyak
madarat dan bahkan mafsadat. Nah, itu semua kita perlu gali dengan membaca secara cermat dan teliti. Gitu. Masya Allah. Demikian ya para sahabat pewangi Nabi sekalian. Jadi kalau kita mau bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mengikuti dengan dalil yang jelas, dengan ilmu yang rujukan yang terpercaya, bukan qil wa qal tadi ya. Dan kita mempelajari ini sebagai ikhtiar untuk memahami tuntunan. Gitu. Masya Allah. Sehingga memang mengikuti dengan benar berdasarkan tuntunan yang benar. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan Sya'ban kita ini penuh barokah, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita agar bisa bertemu dengan Ramadan yang istimewa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.